Halo Sobat Bijak, kali ini kita akan membahas 6 kebiasaan mengejutkan yang sebaiknya Anda hentikan setelah usia 70 tahun. Bukan karena dilarang, tapi karena kebiasaan ini diam-diam mempercepat penuaan dan menggerogoti energi, kejernihan, serta kemandirian Anda. Dengan melepaskannya, Anda bisa membuka pintu menuju hidup yang lebih sehat, aktif, dan menyenangkan. Mari kita mulai. 1. Menghindari gerakan berbasis kekuatan. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan orang setelah usia 70 adalah berasumsi bahwa lebih aman untuk melambat dan berbuat lebih sedikit. Kedengarannya masuk akal, sendi mungkin lebih sakit dari biasanya. Keseimbangan tidak terasa sama, dan gagasan mengangkat sesuatu yang lebih berat dari tas belanja bisa terasa menakutkan. Akibatnya, banyak orang dewasa yang lebih tua berhenti menggunakan otot mereka sama sekali, mengira bahwa istirahat adalah bentuk perlindungan. Namun, pada kenyataannya, menghindari gerakan berbasis kekuatan adalah salah satu cara tercepat untuk kehilangan kemandirian, mobilitas, dan kualitas hidup. Otot tidak hanya membuat Anda kuat, otot membantu Anda bertahan hidup. Setelah usia 70, kehilangan otot atau sarkopenia terjadi lebih cepat kecuali Anda secara aktif berusaha mempertahankannya. Ini bukan soal angkat beban berat di gym atau berlatih seperti binaragawan. Ini tentang menjaga otot yang sudah Anda miliki tetap aktif. Bahkan latihan ringan seperti latihan beban tubuh, dumbbell kecil, atau pita resistensi dapat memberikan manfaat besar. Kuncinya adalah konsistensi dan niat. Setiap kali Anda berdiri tanpa bantuan, membawa tas, atau meraih sesuatu di rak, otot Anda adalah alasan Anda masih bisa melakukannya. Ini bukan hanya soal mobilitas, tapi juga soal martabat. Mengetahui bahwa Anda bisa bangun dari tempat tidur tanpa rasa takut, berjalan ke toko tanpa perlu pegangan, atau berjongkok di lantai untuk bermain dengan cucu dan tahu Anda bisa berdiri kembali, kekuatanlah yang memberi Anda kemampuan itu. Masalahnya, kehilangan kekuatan datang secara diam-diam, tidak menyakitkan di awal. Tapi Anda akan merasakannya dalam hal-hal kecil, cepat kehabisan napas, sulit menaiki tangga, atau harus bersandar saat berdiri. Semakin cepat Anda menyadarinya, semakin cepat Anda bisa membalikannya. Tidak ada kata terlambat, dan Anda tidak memerlukan peralatan mewah. Anda hanya perlu memutuskan bahwa menjaga kekuatan lebih penting daripada tetap diam. 2. Makan seperti di usia 40-an. Satu hal yang sering menjebak orang setelah usia 70 adalah keyakinan mereka bahwa mereka bisa terus makan seperti dulu. Ukuran porsi yang sama, waktu makan yang sama, makanan yang menenangkan yang berulang, semuanya terasa akrab dan nyaman. Namun, tubuh Anda tidak lagi bekerja dengan sistem yang sama seperti 30 tahun yang lalu. Metabolisme melambat, pencernaan tidak seefisien dulu, dan kebutuhan nutrisi berubah. Sayangnya, banyak orang terus makan karena kebiasaan, bukan karena rasa lapar, dan kesalahan kecil ini bisa berdampak besar, penambahan berat badan, rasa lelah yang terus-menerus, hingga masalah gula darah yang muncul diam-diam. Setelah usia 70, setiap gigitan lebih bermakna. Tubuh tidak lagi membutuhkan banyak makanan seperti dulu, tetapi membutuhkan lebih banyak jenis makanan yang tepat, makanan kaya nutrisi, mudah dicerna, dan mendukung tulang, otak, serta energi. Ini berarti mengurangi porsi besar daging berat, karbohidrat bertepung, atau cemilan olahan, dan menggantinya dengan porsi kecil yang seimbang, sayuran kaya fiber, protein tanpa lemak, lemak sehat, dan buah-buahan padat air. Ini bukan tentang menyiksa diri atau menjalani diet ketat. Ini adalah soal beradaptasi, memahami bahwa tubuh Anda kini memiliki kebutuhan yang berbeda. Seperti Anda tidak akan mengenakan sepatu yang sama seperti saat usia 30-an, tubuh Anda juga tidak cocok lagi dengan pola makan yang sama. Makan lebih sedikit bukan berarti kekurangan. Ini adalah soal efisiensi, memberi tubuh apa yang dibutuhkannya, dan melepaskan apa yang justru memperlambatnya. Pola makan yang seimbang dan disengaja akan membantu Anda mendapatkan lebih banyak energi, pikiran yang lebih jernih, dan suasana hati yang lebih stabil. Dan inilah yang penting, tidak apa-apa memiliki aturan makan baru di fase hidup ini. Itu bukan tanda kelemahan, itu tanda kebijaksanaan dan penghargaan terhadap diri sendiri. Anda tidak menghilangkan kenikmatan makanan, Anda justru menciptakan hubungan yang lebih sehat dengannya. Anda mulai memperhatikan apa yang benar-benar memberi kepuasan, apa yang mendukung aktivitas harian Anda, dan apa yang membuat tubuh Anda merasa lebih baik. Kesadaran semacam ini tidak hanya menyehatkan, ia membebaskan. 3. Menjauhi koneksi sosial. Setelah usia 70 tahun, bisa jadi sangat mudah untuk terjebak dalam isolasi tanpa menyadarinya. Anda mungkin berhenti sering keluar, lebih sering membatalkan rencana, atau meyakinkan diri sendiri bahwa tinggal di rumah jauh lebih nyaman. Terkadang ini karena keterbatasan fisik.
lain waktu karena alasan emosional. Anda merasa tidak banyak yang bisa Anda sumbangkan lagi, atau mungkin orang-orang tidak lagi menghubungi Anda seperti dulu. Jadi Anda diam-diam menarik diri. Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa itu tidak apa-apa, bahwa Anda menyukai kedamaian dan ketenangan. Tapi kenyataannya, diskoneksi sosial dapat melakukan lebih banyak kerusakan pada kesehatan Anda daripada yang pernah Anda bayangkan. Kesepian bukan hanya perasaan, itu adalah resiko kesehatan. Penelitian telah menunjukkan bahwa isolasi pada orang dewasa yang lebih tua dapat menyebabkan depresi, penurunan memori, dan bahkan resiko penyakit jantung yang lebih tinggi. Otak berkembang dengan koneksi, dan ketika Anda menghilangkan interaksi yang stabil dengan orang lain, pikiran Anda mulai berbalik ke dalam dengan cara yang tidak selalu membantu. Percakapan, tawa bersama, bahkan telepon sederhana saja, semuanya bertindak seperti latihan mental. Ia membuat Anda tajam, membumi, dan stabil secara emosional. Dan yang paling penting, ia mengingatkan bahwa Anda masih penting. Ini bukan berarti Anda harus bergabung dengan banyak klub atau memaksakan diri ke acara yang ribut. Ini berarti menemukan cara-cara kecil untuk tetap terhubung, telepon mingguan, jalan-jalan rutin dengan tetangga, kelompok gereja atau bahkan komunitas hobi online. Interaksi kecil ini bertindak seperti vitamin emosional. Mereka menjaga semangat Anda tetap terpelihara dan mengingatkan bahwa Anda tidak sendirian di musim kehidupan ini. Bagian yang sulit adalah bahwa menarik diri seringkali terasa aman. Itu tenang, dapat diperkirakan. Tapi ada perbedaan antara menikmati kesendirian dan hidup dalam isolasi. Salah satunya mengisi ulang Anda, yang lain perlahan-lahan menguras Anda. Anda memiliki begitu banyak kebijaksanaan, kehangatan, dan humor untuk dibagikan. Dan orang-orang mendapat manfaat dari kehadiran Anda dalam hidup mereka. Apakah Anda menyadarinya atau tidak? Ketika Anda menjangkau, Anda tidak hanya membantu diri Anda sendiri. Anda mengingatkan orang lain bahwa mereka juga tidak sendirian. 4. Mengabaikan gejala kesehatan kecil. Salah satu kebiasaan paling berbahaya yang dapat menyelinap masuk setelah usia 70 adalah mengabaikan gejala kesehatan kecil karena mereka tampak sepele atau akrab. Sedikit pusing di sini, sedikit sesak dada di sana, atau mungkin hanya sedikit kelelahan ekstra di sore hari. Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa itu hanya bagian dari penuaan. Anda tidak ingin dramatis, tidak ingin menjadi beban. Dan sejujurnya, Anda lelah duduk di ruang tunggu. Jadi, Anda mengabaikannya. Tetapi mengabaikan tanda-tanda kecil bisa menjadi kesalahan besar, terutama di usia senja, ketika deteksi dini sering kali berarti perbedaan antara perbaikan cepat dan masalah serius. Tubuh menjadi lebih rentan seiring bertambahnya usia, tetapi juga menjadi lebih komunikatif jika Anda mau mendengarkan. Gejala yang dulunya bisa Anda abaikan, sekarang lebih penting. Pembekakan kecil di pergelangan kaki Anda bisa jadi jantung Anda meminta perhatian. Kebingungan sesekali mungkin bukan hanya momen lansia, itu mungkin bendera merah. Dan semakin lama Anda menunggu, semakin sulit untuk mengobati, membalikan, atau mengelola. Mendeteksi sesuatu sejak dini tidak membuat Anda lemah, itu membuat Anda bijaksana. Itu memberi Anda pilihan dan kendali, dua hal yang sangat berharga di usia lanjut. Masalah kesehatan tidak selalu datang dengan sirine dan lampu berkedip. Mereka sering berbisik, dan semakin tua kita, semakin penting untuk memperhatikan bisikan-bisikan itu. Merespon dengan cepat dapat berarti waktu pemulihan yang lebih singkat, lebih sedikit obat-obatan, dan hasil keseluruhan yang lebih baik. Ini juga berarti mempercayai insting Anda. Jika Anda merasa diabaikan atau tidak didengar oleh penyedia layanan kesehatan, Anda punya hak untuk bertanya, mencari opini kedua, dan memperjuangkan diri sendiri. Anda telah menghabiskan seumur hidup menjaga orang lain. Sekarang saatnya menerapkan perawatan yang sama untuk diri sendiri. Tidak ada orang lain yang hidup di dalam tubuh Anda. Tidak ada yang tahu bagaimana rasanya dari dalam. Jadi, jika ada sesuatu yang terasa tidak beres, bicaralah. 5. Mengandalkan ingatan daripada menuliskan sesuatu. Setelah usia 70 tahun, salah satu kebiasaan paling umum namun sering diremehkan adalah terlalu mempercayai ingatan sendiri. Mungkin Anda terbiasa mengingat ulang tahun, janji temu, jadwal minum obat atau rencana harian hanya di dalam kepala. Selama ini semuanya terasa berjalan lancar, jadi Anda terus melakukannya. Namun seiring waktu, daya ingat tidak sekuat dulu. Bergantung sepenuhnya pada ingatan tanpa dukungan bisa menyebabkan kesalahan kecil yang berakibat besar.
Melupakan janji temu mungkin masih bisa dimaklumi, tetapi melupakan apakah Anda sudah minum obat atau belum, itu bisa membahayakan. Bisa jadi Anda tanpa sadar minum dosis ganda, atau justru melewatkannya sama sekali karena merasa sudah minum itu tadi pagi. Ini sangat berisiko, terutama jika menyangkut obat tekanan darah, diabetes, atau pengelolaan nyeri. Menuliskan sesuatu bukan tanda kelemahan, justru sebaliknya. Itu adalah tanda tanggung jawab dan kesadaran diri. Ini cara untuk melindungi kesehatan Anda, mengurangi stres, dan memberikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat. Gunakan buku catatan kecil, kalender tempel di kulkas, pengatur pil atau alarm di ponsel. Semua alat bantu ini bukan dibuat karena Anda pelupa, tapi karena Anda cerdas. Anda tahu bahwa sistem yang baik bisa mencegah masalah sebelum terjadi. Yang sering mengejutkan banyak orang adalah betapa leganya ketika Anda tidak perlu menyimpan semuanya di kepala. Ruang mental terasa lebih lapang, kecemasan berkurang, dan rasa percaya diri meningkat. Anda tak lagi ragu apakah sudah melakukan sesuatu, karena Anda bisa melihatnya tertulis. Dan dalam hal menjaga kesehatan dan keseharian, itu bukan sekedar praktis, tapi itu adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. 6. Menolak teknologi sama sekali. Salah satu hal yang paling membatasi yang sering dilakukan orang di atas 70 tahun, kadang-kadang tanpa menyadarinya, adalah menutup diri sepenuhnya dengan teknologi. Mungkin terasa luar biasa, mungkin Anda pernah mencobanya sebelumnya dan merasa frustasi, atau mungkin Anda telah meyakinkan diri sendiri bahwa itu bukan untuk Anda. Anda mungkin mengatakan hal-hal seperti, "Saya tidak membutuhkan semua itu," atau "Saya terlalu tua untuk belajar," atau "Saya baik-baik saja tanpanya." Dan meskipun kata-kata itu mungkin terasa benar saat itu, mereka diam-diam membangun tembok antara Anda dengan alat-alat yang sebenarnya dapat membuat hidup Anda lebih mudah, lebih aman, dan lebih terhubung. Teknologi tidak harus berarti menyelam ke media sosial atau membeli setiap gadget baru di pasaran. Itu bisa sederhana mempelajari cara mengirim pesan teks, menggunakan asisten suara untuk mengatur peringatan, atau memeriksa catatan kesehatan Anda online. Alat-alat ini bukan hanya tren, tapi mereka adalah garis kehidupan. Mereka membantu Anda mengelola medikasi, tetap berhubungan dengan orang yang dicintai, mendapat bantuan dalam keadaan darurat, dan mengakses informasi dalam hitungan detik. Dengan menolak untuk terlibat sama sekali dengannya, Anda tidak menghindari stres. Anda justru meningkatkan ketergantungan pada orang lain. Intinya bukanlah menguasai perangkat terbaru, tapi merebut kembali kemandirian Anda. Kemenangan kecil dengan teknologi bertambah cepat. Mengecek cuaca, membaca pesan, mendapatkan peringatan kesehatan, atau bahkan bergabung dengan kelas virtual. Tindakan kecil ini mengingatkan Anda bahwa Anda dapat beradaptasi, tumbuh, dan tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Anda tidak perlu menjadi ahli teknologi. Anda hanya perlu sedikit rasa ingin tahu dan seseorang yang sabar untuk membimbing Anda. Dan jika Anda pernah merasa malu atau canggung karena tidak tahu cara menggunakan sesuatu, lepaskan itu. Setiap orang mulai dari suatu tempat. Tidak ada yang mengharapkan Anda tahu semuanya segera, tapi memberi diri Anda kesempatan untuk mencoba, itu yang paling penting. Teknologi bukanlah musuh penuaan, tapi sekutu kuat yang semakin Anda terbuka terhadapnya. Semakin banyak pintu yang Anda buka untuk diri sendiri sebagai balasannya. Pada akhirnya, setelah usia 70, hidup bukan tentang bertahan, tapi tentang tumbuh dengan cara yang lebih bijaksana. Saat kita menutup video ini, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan 6 kebiasaan yang telah kita bahas. Mana yang paling Anda rasakan dalam keseharian Anda? Mana yang membuat Anda berkata, "Ini harus saya ubah"? Ingat, tidak ada kata terlambat untuk mulai ulang. Langkah kecil hari ini, entah itu bergerak lebih banyak, makan lebih bijak, atau minta bantuan saat perlu, bisa membawa perubahan besar pada kualitas hidup Anda. Penuaan bukanlah akhir, tapi babak baru untuk hidup lebih ringan, kuat, dan bermakna. Jika video ini menyentuh Anda, bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang bisa menemukan kekuatan dalam perubahan kecil. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.